Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi bersama channel ini Satu Hari Satu Firman, dimana pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas sedikit dari renungan firman Tuhan. Apa yang mau Tuhan kehendaki akan kita bahas, akan kita telusuri, dan akan kita cari tahu sebenarnya apa saja makna-maknanya dari setiap kehendak Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Amin. Dan kita juga percaya selagi ada janji Tuhan, pasti ada yang dikabulkan. Amin. Selagi kita turuti setiap dari firman Tuhan, pasti janji Tuhan akan dilakukan. Amin. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa agar kita juga bisa memaknai renungan ini dalam kehidupan sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan atas setiap anugerah-Mu. Terima kasih atas setiap berkat-berat-Mu, baik secara jasmani maupun rohani. Sampai detik hari ini Tuhan, kami boleh melakukan setiap aktivitas kami. Berkatilah agar setiap aktivitas kami agar berguna bagi kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Sebentar kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, bukalah hati nurani kami, pemikiran kami, akal budi kami, perilaku kami, sehingga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami serahkan renungan hari ini, kami serahkan hari-hari kami esok dan lain sebagainya, semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita dalam 1 Tawarikh pasal yang 10 sampai pasal yang ke-11. Tentu ini adalah kisah yang panjang saudara, tetapi di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya, menyampaikan makna-makna dari kedua pasal dalam 1 Tawarikh. Jadi di sini judulnya yang pertama dalam pasal yang 10 adalah kematian Saul. Nah, saya akan beri judul renungan hari ini adalah mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti kehendak Roh Kudus daripada kehendak dunia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu Saul adalah raja yang kaya, amin. Saul adalah sosok hebat raja dalam Israel, amin. Bayangkan saudara, kita akan membandingkan Saul dengan tokoh utama kita, yaitu Yesus Kristus. Saul, dia punya banyak kelebihan dalam dunia ini, banyak kekayaan, kerajaan, dan pasukannya banyak, amin. Sedangkan Yesus, saudara, Yesus tidak punya apa-apa. Dia tidak lahir dalam kerajaan, Yesus tidak lahir dalam rumah yang mewah. Bahkan penginapan pada waktu itu menolak Yesus, entah karena biayanya mahal, entah karena tidak ada tempat. Mereka tolak Yesus, saudara. Sehingga pada akhirnya Yesus harus lahir di kandang domba. Amin. Tapi justru dari kandang domba itu menjadi istilahnya menjadi apa yang dikehendaki Tuhan. Amin. Kandang domba itu dipakai Allah untuk melahirkan Yesus, bukan semata-mata Yesus itu tidak punya apa-apa, tetapi kandang domba ini diisyaratkan sebagai domba yang sejati adalah Yesus sendiri. Korban yang sejati adalah Yesus sendiri, saudara. Nah, kembali kita akan membandingkan Saul dengan Yesus itu sendiri, saudara. Saul dengan banyaknya harta, banyaknya kemewahan yang dia miliki, pasukan dan kerajaan yang dia miliki, saudara. Tetapi dia mudah menyerah, dia mudah dikalahkan, dia mudah jatuh dalam kesombongan, saudara. Berbeda dengan Yesus. Yesus walaupun lahir tidak dalam kerajaan, tetapi Yesus rendah hati, Yesus mengampuni, amin. Dan Yesus menjadi figur utama dalam karya penyelamatan orang beriman, amin. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kedua hal ini adalah hal yang berbeda. Saul yang awalnya punya banyak kekayaan, tapi dia kalah, saudara.
Terkadang kita seperti itu. Terkadang kita fokusnya hanya pada duniawi kita, pada masalah kita, pada apa yang kita punya. Amin. Tetapi kita justru jatuh, kita justru sudah di tengah jalan, sudah menyerah, kita justru tidak percaya. Dikatakan di dalam 1 Tawaris 10, Saul menyerahkan diri di atas pedang, dia menjatuhkan dirinya ke atas pedang. Itu ngeri, saudara. Padahal di dalam dunia dia punya kekayaan, dia punya istilahnya segalanya dia punya, saudara. Amin. Tetapi yang menjadi salah satu penyebab kenapa Saul mati adalah Saul berdoa kepada arwah-arwah, saudara. Saul tidak berdoa kepada Tuhan. Saul tidak beribadah kepada Allah, tetapi kepada roh-roh yang sudah meninggal. Amin. Itu yang membuat dia jauh dari Allah, saudara. Dalam kehidupan kita ada dua jenis, saudara. Ada duniawi, ada kehidupan rohani. Tergantung bagaimana kita menyikapi. Apakah kita fokus kepada duniawi kita? Apakah kita fokus pada masalah dunia kita? Atau kita tetap fokus sama Tuhan, tetap fokus sama rohani kita, sehingga masalah apapun, saudara, masalah apapun yang akan kita hadapi, kita punya Allah. Amin. Dikatakan dalam Yohanes, latihan rohani itu berguna tidak hanya dunia saat ini, tapi dunia masa depan, masa kekal nanti, dunia yang kekal nanti. Artinya apa? Ketika kita sudah menyerahkan hidup, Tuhan tidak hanya membela kita di dalam dunia ini, tapi Tuhan juga membela kita sebagai anaknya ketika kita diangkat ke surga nanti. Amin. Jadi fokus kita sekarang jangan pada masalah, saudara, tetapi fokus kita adalah tetap fokus sama Tuhan, sehingga apapun masalahnya, apapun yang dunia coba tawarkan, itu kita tangkis, karena kita bukan anak-anak dunia, kita adalah anak-anak Allah. Kita harus memikirkan rohani kita daripada duniawi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, terima kasih Bapa, kami bersyukur atas segala anugerah-Mu, terutama pada hari ini kami boleh mendengar sedikit dari firman-Mu, Tuhan. Walaupun hanya 2 pasal, tapi kami percaya ada Engkau yang berbicara, Tuhan. Berbicaralah terus, Tuhan, bagi setiap kehidupan kami. Kami percaya semua rancangan hidup kami, semuanya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Ajarilah kami terus tetap untuk membangun kehidupan rohani kami. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.